Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Max Film yang membahas alur cerita film secara lengkap, di mana kalian bisa menonton film secara singkat dan yang paling penting, hemat kuota. Di video kali ini, gua akan merangkum film horor yang berjudul Drag Me to Hell, yang menceritakan seorang wanita yang punya waktu 3 hari sebelum dia dijemput iblis ke neraka, karena dia telah membuat marah seorang penganut ilmu sesat. Awalnya dia nggak percaya, namun semakin hari, dia mendapatkan gangguan yang aneh dari iblis itu yang akan mengambilnya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Di awal film, diperlihatkan sebuah keluarga yang datang ke tempat dukun, yang dukunnya bernama Saun Sandina, untuk mengobati anaknya yang mana sudah 3 hari ini anaknya itu selalu mendengar suara-suara aneh. Setelah dijelaskan, penyebabnya ternyata anak itu telah membuat marah salah satu kelompok penganut ilmu sesat. Ternyata Saun Sandina tahu tentang ilmu sesat itu dan mencoba menolongnya. Namun semuanya terlambat, karena setelah dilakukan ritual oleh Saun Sandina, tiba-tiba saja anak kecil itu diambil oleh iblis dan masuk ke dalam tanah. Dan film pun dimulai. Setelah itu pindah pada scene yang lain. Diperlihatkan wanita bernama Christine yang bekerja di bank sebagai pemberi kredit. Terlihat sangat bersemangat karena saat ini dia mengincar posisi asisten manajer. Tapi untuk mendapatkan posisi itu, dia harus bersaing dengan teman kantornya yang bernama Stu. Well, I know he's new, but he's also quite aggressive, and we like that. Stu ini masih juniornya dari Christine, tapi pintar cari muka, yang membuat Christine sedikit kurang suka dengan Stu. Siangnya, Christine mendatangi kekasihnya bernama Clay yang bekerja sebagai dosen, karena dia ingin memberikan hadiah uang koin langka yang dia temukan di bank. Lalu Christine yang kembali melanjutkan pekerjaannya. Dan siang itu, dia mendapatkan nasabah yang ingin mengajukan penangguhan pembayaran angsuran rumahnya, bernama Sylvia Ganus. Awalnya Christine ingin menolaknya, namun karena nenek Ganus terus memohon, akhirnya Christine mencoba membantunya dengan bicara langsung dengan manajernya. Tapi manajernya malah meminta semua keputusan berada pada Christine. Please. Jadi Christine pun menolak penangguhan nenek Ganus, yang membuat nenek Ganus menjadi marah, sedih, dan ketika dia akan pergi, nenek Ganus pun kembali memohon kepada Christine. I beg for you. Tapi Christine malah merasa tidak nyaman dan malah membuat situasi menjadi kacau, yang membuat nenek Ganus pun merasa sudah dipermalukan oleh Christine. Namun tidak sampai di situ saja. Karena ketika Christine akan pulang, dia melihat mobil nenek Ganus yang terparkir di basement bank. Ternyata nenek Ganus itu sudah ada di dalam mobil Christine. Lalu nenek Ganus pun langsung menyerang Christine. Untungnya Christine bisa membela dirinya, tapi ternyata nenek Ganus itu malah mengambil sebuah batu dan langsung memecahkan kaca mobil Christine, yang akhirnya Christine pun bisa ditarik keluar. Tapi ternyata nenek Ganus itu hanya mengambil kancing jaket milik Christine. Lalu tiba-tiba, dan ketika dia sadar, ternyata nenek Ganus sudah menghilang. Setelah kejadian itu, akhirnya Christine pun dijemput oleh pacarnya Clay. Ketika akan pulang, Christine tiba-tiba melihat toko peramal. Entah mengapa dia ingin meramalkan nasibnya. Di dalam toko, seorang peramal bernama Ramjas. Awalnya semua tebakan dari Ramjas pun benar. Ramjas pun melihat penampakan nenek Ganus di dalam pikirannya. Karena Ramjas kira bahwa Christine sudah dikutuk. Tapi Clay tidak mempercayainya dan pergi meninggalkan tempat itu. Bahkan ketika sampai di rumah, tiba-tiba saja dia mendengar suara yang menggedor rumahnya. Bahkan tidak hanya itu saja, tapi semua perabotan rumahnya bergerak dengan sendirinya. Ditambah hembusan anginnya begitu kencang, sampai akhirnya Christine melihat bayangan seperti iblis. Namun bayangan itu bisa menyerang Christine. Tapi Clay kira itu mungkin ulah nenek Ganus. Tapi Christine mengatakan jika itu bukan ulahnya. Tapi dia juga tidak tahu apa yang menyerangnya.
Tapi ketika akan tidur kembali, Christine kaget karena nenek Ganus sudah ada di sampingnya. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi dari Christine. Pagi harinya, Christine yang diantar oleh Clay bekerja tiba-tiba saja didatangi oleh Stu yang meminta mengajarinya dalam pengajuan kredit. Tapi entah mengapa, Christine malah membayangi jari nenek Ganus yang membuat Christine berteriak kepada Stu, yang membuatnya langsung pergi dan tidak bekerja hari itu. Karena dia merasa sudah tidak beres, akhirnya dia pun mendatangi alamat nenek Ganus. Dan ternyata di rumah nenek Ganus dia disambut oleh cucunya nenek Ganus. Cucunya itu pun mempersilahkan Christine masuk, yang ternyata nenek Ganus sudah meninggal. Karena dia tidak mendapatkan jalan keluar, dia pun kembali datang ke tempat Ramjas yang pernah meramalnya. Get her the house back. And you would come on. Di sana Ramjas pun menjelaskan bahwa sosok iblis yang terus mengganggunya bernama Lamia, yang mana setelah 3 hari Lamia akan datang kepada Christine dan menjemputnya ke neraka. Dan perantara dari kutukan itu tidak lain adalah kancing jaket Christine yang sudah dimantrai oleh nenek Ganus. Tapi Ramjas menyarankan untuk menenangkan iblis itu. Ketika di rumah, dia akan melakukan pengorbanan binatang, tapi dia merasa tidak tega. First 3 days, the Lamia appears as a nasty Tapi ternyata siang itu Christine kembali didatangi oleh Lamia yang terus menerornya. Sampai akhirnya dia pun sudah tidak tahan, dan dia pun dengan berat hati mengorbankan kucingnya sendiri yang masih kecil. Tapi Christine tidak memberitahu hal itu kepada Clay. Dan hari itu Clay berencana mengajak Christine untuk makan malam bersama di rumahnya. Christine yang merasa sekarang sudah aman, dia pun sangat senang karena sudah diundang oleh orang tuanya. Tapi ternyata Christine kembali mendengar suara-suara dari Lamia ketika dia di rumah orang tuanya Clay. Bahkan dia sempat berhalusinasi yang membuat situasi di rumah itu menjadi kacau. Bahkan orang tuanya Clay menganggap Christine itu wanita yang aneh. Christine pun kembali menemui Ramjas dan marah kepadanya karena sampai saat ini dia masih diganggu oleh Lamia, walaupun dia sudah mengorbankan kucingnya sendiri yang sangat dia sayangi. Karena itu Ramjas pun mengusulkan untuk mendatangi seseorang yang mungkin saja bisa menolong Christine. Tapi Christine harus menyiapkan uang $10.000 cash. Sampai akhirnya Christine pun kembali ke rumah dan menjual semua barang miliknya. Tapi ternyata uangnya hanya 3.000-an saja. Tapi ternyata Clay datang menemui Christine, dan ternyata Clay sudah tahu masalah yang sedang dialami oleh Christine. Dan dia pun sudah membayar $10.000 itu kepada Ramjas. Lalu paginya Christine pun datang sendirian ke tempat alamat yang sudah ditujukan oleh Christine. Dan ternyata itu adalah rumah dari Shaun Sandina, yaitu dukun yang ada di awal film. Shaun Sandina. Dan ritual pun dimulai, yang mana Shaun Sandina bertujuan untuk memasukkan Lamia itu ke dalam tubuhnya sendiri. Tapi dia ingin Christine menaruh tangan Shaun Sandina ketika Shaun Sandina dirasuki Lamia ke seekor kambing yang sudah disiapkan. Upon the animal. Do you understand? Dan ketika itu juga Melos, anak buah dari Shaun Sandina, akan menyembelih kambing itu. Dengan begitu sosok Lamia itu pun akan lenyap. Tapi ritual tidak berjalan dengan mulus, tapi malah roh-roh penasaran langsung datang menemui mereka. Untungnya Shaun Sandina ini sakti, jadi dengan mudah dia mengusir roh-roh itu. Tapi tidak lama dari situ, Lamia pun berhasil masuk ke dalam tubuh Shaun Sandina. Ramjas pun bertugas untuk mengalihkan perhatian dari Lamia agar Christine bisa menaruh tangan Lamia itu ke atas kambing yang sudah disiapkan. Dan untungnya, melihat ada celah, Christine pun bisa menaruh tangan Lamia itu ke atas kambing, yang membuat Lamia itu masuk ke dalam kambing itu. Tapi ketika Melos akan memotong kambing itu, tebasannya malah meleset dan Lamia itu malah menggigit tangan Melos, yang membuat Lamia kembali pindah ke dalam tubuh Melos dan langsung menyerang mereka.
Untungnya Saun Sandina kembali sadar dan dia pun bisa mengusir Lamia itu dari tubuh Melos. Tapi karena hal itu, Saun Sandina tiba-tiba saja sesak napas dan meninggal dunia. Tapi Ramjas mengatakan kepada Christine bahwa kutukannya masih berlanjut karena Lamia belum mati. Bahkan selama kancing jaket itu masih ada pada Christine, maka Lamia akan datang esok hari. Ramjas pun menaruh kancing jaket itu ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada Christine dan menyuruh Christine untuk memberikan kepada seseorang yang pantas mendapatkan kutukan itu. Atau kalau tidak, maka besok Christine akan dijemput Lamia. Medium. This is our lesson tonight. Tapi ketika di jalan pulang, Clay hampir menabrak orang yang sedang menyeberang, yang menyebabkan barang-barang Christine pun berhamburan di dalam mobil, bersama dengan amplop yang isinya kancing jaket kutukan miliknya. Yang ternyata, Christine tidak pulang ke rumahnya, karena setelah diantarkan oleh Clay, dia pun pergi ke kafe dan berniat menyerahkan kancing kutukan itu kepada orang asing yang dia kira lebih pantas mendapatkan kutukan Lamia itu. Tapi ternyata Christine tidak tega. Sampai akhirnya dia pun tidak sengaja melihat foto nenek Ganus di koran. Lalu terbesit dalam pikirannya untuk memberikan kancing itu kepada nenek Ganus yang sudah meninggal. Lalu Christine pun mendatangi Ramjas dan mengatakan idenya itu. Ramjas yang mendengar pemikiran dari Christine, dia merasa mungkin saja itu bisa dilakukan. Dan akhirnya Christine pun kembali bersemangat karena dia merasa bisa membalaskan perbuatan nenek Ganus yang sudah mengganggu kehidupannya. Damn throat. I'm gonna get some. Dan malam itu juga dia pun datang ke pemakaman nenek Ganus dan menggali makamnya untuk menaruh kancing jaket itu di jasad nenek Ganus. Pagi harinya, Christine pun merasa sudah baikan karena dia sudah tidak didatangi Lamia lagi. Dan tepat hari itu, dia berencana pergi liburan bersama Clay yang sudah menunggunya di stasiun. Tapi Clay juga ingin mengatakan sesuatu kepada Christine, yang mana pagi itu dia menemukan amplop yang Clay kira isinya adalah uang koin yang diberikan oleh Christine sebelumnya. Namun ketika dia buka, ternyata isinya adalah kancing jaket kutukan milik Christine. Yang ternyata amplop itu sudah tertukar ketika Christine ada di dalam mobil. Dan amplopnya dimasukkan ke dalam jasad nenek Ganus berisikan uang koin milik Clay. Sampai akhirnya dia pun kehilangan keseimbangan dan jatuh di rel kereta. Dan tiba-tiba saja dan Christine pun harus lenyap dibawa oleh Lamia ke neraka. Dan film pun tamat.